Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang senantiasa baik, setia dan penuh kasih. Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam, hingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum seseorang meninggal dunia, atau mau bepergian jauh untuk waktu yang lama, biasanya pesan terakhirnya akan sangat ditunggu-tunggu oleh keluarga, dan para kerabatnya, karena pesan terakhir biasanya merupakan pesan yang sangat penting. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, merupakan pesan terakhir sebelum Yesus terangkat ke surga adalah, "Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Ada dua hal yang penting dari pesan Yesus Kristus, yaitu kuasa dan saksi. Ia sebagai juru selamat manusia, menginginkan agar setiap orang yang percaya kepadanya, mengalami kehidupan yang penuh kuasa di bumi, sehingga menjadi kesaksian dan memberi kesaksian tentang Yesus Kristus, serta menerima kuasa untuk masuk surga dan hidup kekal bersamanya. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita mengalami semua itu? Apakah itu mungkin? Bukankah manusia sudah berdosa? Apakah Tuhan masih peduli dengan kita? Bukankah daya tarik dunia begitu kuat? Yesus berkata dalam Matius 19 ayat 26, demikian. Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Hidup ini merupakan sebuah perjalanan, dan perjalanan itu harus mempunyai tujuan. Tujuan hidup di dalam Kristus adalah kehidupan yang kekal di surga. Oleh karena itu, berjalan dengan siapa akan menentukan, apakah kita bisa mencapai tujuan, atau meleset dari tujuan. Pesan Tuhan bagi kita semua adalah, berjalanlah bersama Tuhan Yesus. Untuk dapat berjalan bersama Tuhan Yesus, maka kita harus melakukan dua hal yaitu. Yang pertama, melepaskan yang jahat. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat 24, berkata demikian. Yesus berkata, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang, dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang, dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah, dan kepada Mamon." Mamon artinya uang, atau kekayaan. Mengabdi kepada Mamon artinya menjadi hamba Mamon, alias penyembah berhala. Tuhan membenci penyembahan berhala. Dalam kitab Ulangan pasal 5 ayat 7 dan 9, berbunyi demikian. "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang membenci aku." Memang uang itu mempunyai daya tarik yang kuat sekali. Saking kuatnya, jika seseorang tidak kuat imannya, maka bisa meninggalkan Tuhan demi mendapatkan uang tersebut. Mencintai harta identik dengan cinta uang. Dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10, berkata demikian. "Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman, dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka." Memiliki uang tidaklah dosa, tapi yang menjadi berdosa ialah, ketika kita mulai mencintai uang. Untuk bisa berjalan dengan Tuhan Yesus,
Mari lepaskan yang jahat, lepaskan semua dosa dan jangan pernah dipegang lagi. Tuhan mau memberkati kita setiap hari, tetapi dosa itu akan menghambat berkat-berkat dari Tuhan. Dalam kitab Yeremia pasal 5 ayat 24-25, berkata demikian. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita, yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim, maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Yang kedua, mohon Tuhan pegang tangan kita. Ada dua hal yang harus kita perhatikan, yaitu kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Kerendahan hati yaitu sikap hati yang menyadari bahwa ia adalah ciptaan, bukan pencipta, sehingga ia akan sangat bergantung kepada Tuhan. Tuhan mengasihi orang yang rendah hati, tapi membenci orang yang sombong. Dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat 9, berkata demikian. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Kemudian yang berikutnya adalah, takut akan Tuhan artinya memiliki perasaan kagum kepada Tuhan. Takut akan Tuhan dalam bahasa Ibrani disebut yirah dan pacat. Yirah artinya perasaan ngeri, kalau sampai berbuat dosa. Sedangkan pacat artinya oleh karena itu, ia akan taat kepada Tuhan. Dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat 14, berkata demikian. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Di dalam keintiman, maka Tuhan akan berbicara, dan ketika Dia memberikan perintahnya, maka kita harus taat, sehingga multiplikasi dan promosi terjadi di dalam hidup kita. Apapun yang sedang kita alami saat ini, baik itu pergumulan, masalah, konflik, jangan lari dari Tuhan, tapi larilah kepada Tuhan dan pegang tangannya melalui doa, menyembah, dan memperhatikan perintah-perintahnya, serta melakukannya, maka mujizat pasti terjadi. Ketika seseorang berjalan bersama Tuhan Yesus, maka ia akan mengalami kehidupan yang berbeda. Banyak perkara-perkara yang supranatural akan terjadi di dalam hidupnya, sehingga ia akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Karena Yesus Kristus namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Terdapat dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat 5. Sebagai contohnya adalah Rasul Paulus. Sebelum mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ia adalah seorang yang jahat dan sering menganiaya umat Tuhan. Namun ketika ia berjumpa dengan Yesus Kristus, ia mengalami suatu perubahan yang total di dalam hidupnya. Ia menjadi seorang yang bergairah untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam Filipi 3 ayat 8, Rasul Paulus katakan demikian. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semuanya itu, dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Hasilnya, Rasul Paulus mengalami multiplikasi kuasa Roh Kudus di bumi, dan mendapat promosi dari Tuhan. Dari seseorang yang jahat, namun bertobat, lalu dipakai oleh Tuhan, menjadi Rasul Kristus dengan paling banyak menulis surat-surat di Perjanjian Baru, dan lewat kehidupannya dia memberi kesaksian tentang Kristus. Banyak orang yang diselamatkan, serta dipulihkan oleh kuasa Roh Kudus, yang bekerja melalui kehidupannya. Bahkan di akhir hidupnya, Rasul Paulus mengalami kuasa untuk masuk surga. Dapat kita baca dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7, yang berbunyi demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Apa yang dialami oleh Rasul Paulus dapat juga dialami oleh kita semua, yang mau berjalan bersama Tuhan Yesus. Sebelum Yesus naik ke surga, ia berkata demikian, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu kedatangan Yesus Kristus sudah semakin dekat, dan sudah di ambang pintu. Pastikan bahwa setiap hari kita berjalan bersama Tuhan Yesus,
maka kita akan mengalami perkara-perkara yang supranatural, dan kita pasti selamat sampai tujuan akhir kita, yaitu surga yang kekal. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami hanya berharap kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini kami akan beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.